Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal dengan sistem parlementer itu nanti berakhir dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 59. Mari kita lihat isinya. Silakan dibaca sendiri. Jadi yang pertama, Badan Konstituante yang dibuat atau yang dibentuk melalui pemilu 1955 yang bertugas membuat undang-undang dasar baru, karena selama masa demokrasi liberal kita memberlakukan ODS, ternyata tidak bisa menghasilkan undang-undang dasar yang diinginkan. Sehingga ya boleh dibilang setelah berjalan ya mungkin 3-4 tahunan tidak menghasilkan undang-undang dasar yang baru, maka Presiden melalui dekretnya segera dibubarkan. Kalau Badan Konstituante dibubarkan, berarti tidak ada keinginan membuat undang-undang dasar lagi, maka UDS tidak berlaku dan dikembalikan atau diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45. Jadi mulai 5 Juli 59 kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45 yang ciri pokoknya adalah sistem kabinet presidensil. Ya. Jadi berbeda dengan ODS, bertolak belakang dengan ODS. Kita menganut sistem presidensil. Dalam Undang-Undang Dasar 45 ada lembaga tinggi dan tertinggi, maka untuk sementara dibentuk yang namanya MPRS dan DPAS. Itulah 3 isi pokok dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, kita lihat sekarang penyebab Badan Konstituante gagal menyusun undang-undang dasar yang baru. Ada sebab umum dan ada sebab khusus. Kita lihat sebab umumnya dulu. Sistem demokrasi liberal. Sering terjadi pergantian kabinet. Ingat ya, di masa demokrasi liberal selama mungkin kurang dari 10 tahun kita melaksanakan atau mengadakan pergantian sampai 7 orang Perdana Menteri. Kemudian di daerah juga muncul gejala separatisme, gejala daerah-daerah yang mau memisahkan diri. Ya. Ingat, ada Dewan Bandeng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni yang melaksanakan atau yang fokus membentuk PRRI dan Permesta. Faktor-faktor ini menjadi penyebab Dewan Konstituante gagal membuat undang-undang dasar yang baru. Sebab khusus, fraksi-fraksi yang ada di Dewan Konstituante hanya mementingkan atau mengurus kepentingan partainya atau golongannya sendiri, bukan semata-mata untuk kepentingan negara. Nah, dengan sebab-sebab tadi, akhirnya
ketika dilaksanakan sidang di Dewan Konstituante selalu gagal untuk memenuhi 2/3 anggota harus hadir dan 2/3 yang hadir harus setuju. Itu selalu mengalami kegagalan. Nah, melihat kondisi yang sudah diprediksi sejak awal, ya, konstituante akan gagal menyusun undang-undang dasar yang baru. Sebelumnya Pak Karno sudah menyampaikan gagasannya atau konsepnya, atau yang dikenal dengan konsepsi Presiden 21 Februari 57. Apa gagasan Pak Karno? Yang pertama, akan dibentuk kabinet gotong royong. Jadi para menteri nanti ditunjuk berdasar proporsi partai-partai yang jadi pemenang pemilu 55. Sehingga nanti akan muncul kabinet kaki 4. Karena kabinet ini akan didukung oleh keempat pemenang pemilu 55. Sudah ingat ya? Ya, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, dengan konsepsi presiden ini, maka terjadilah pro dan kontra. Kemungkinan besar banyak yang kontra, karena akan tampilnya PKI dalam kabinet. Ya. Kemudian membentuk Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil golongan fungsional sebagai badan penasihat bagi pemerintah. Nah, inilah konsepsi presiden yang juga sekali lagi banyak yang menentang. Nah, karena konsepsi presiden ini banyak yang menentang, konstituante tidak segera menghasilkan undang-undang dasar yang baru, maka akhirnya tadi keluarlah Dekret Presiden 5 Juli 59. Sekali lagi dengan dekret maka berlaku Undang-Undang Dasar 45. Ya. Dalam masa ini tahun 55 nanti ternyata kita melaksanakan yang dikenal dengan demokrasi terpimpin. Nah, sekarang kita lihat hakikat demokrasi terpimpin itu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya hakikat demokrasi terpimpin itu baik, yaitu demokrasi yang berdasar pada sila keempat. Bisa Anda baca sendiri, saya yakin hafal itu. Ya. Jadi, kalau dilihat di sila keempat, yang pegang kekuasaan itu adalah permusyawaratan, alias lembaga tertinggi di negara kita, atau MPR. Itulah penguasa tertinggi sebenarnya pada masa demokrasi terpimpin. Namun dalam prakteknya, ya, kata dipimpin dalam sila keempat Pancasila ini diartikan sebagai dipimpin menurut kehendak presiden. Inilah yang terjadi penyimpangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, akibat dari pelaksanaan demokrasi terpimpin menurut kehendak presiden, maka akhirnya terjadi penyimpangan dalam beberapa bidang. Ya.
yaitu bidang politik, ekonomi, dan politik luar negeri. Sekarang kita lihat dalam bidang politik. Ya. Ini penyimpangan yang paling mendasar yang dilakukan oleh presiden ya pada masa demokrasi terpimpin. DPR hasil pemilu 55 sempat atau dibubarkan oleh presiden. Ya. Berdasar Perpres nomor 359 itu, dan presiden membentuk DPR GR. Ya. Ya. Kenapa DPR hasil pemilu 55 ini dibubarkan oleh presiden? Karena ketika presiden dalam mengusulkan RAPBN, rencana anggaran belanja negara, ya, saat itu DPR tidak setuju, ya. Jadi ketika Presiden Soekarno mengusulkan RAPBN tahun 60, saat sidang bersama DPR menolak usulan RAPBN. Ingat ya, RAPBN itu baru sah jadi APBN kalau dapat persetujuan dari DPR. Kalau tidak setuju, nah ini tugas kalian yang pertama. Apa yang seharusnya dilakukan? Ya, kalau DPR tidak setuju pada RAPBN yang diusulkan oleh pemerintah. Ya. Tugas kalian itu mencari. Kalau DPR tidak setuju pada usulan presiden, maka presiden harus menggunakan APBN yang mana? Ya. Jawabannya 2 kata. Ya. Jadi kalian posting jawaban kalian hanya 2 kata. Ya. Yes. Jadi itu tugas kalian yang pertama. Kemudian MPR, ingat ya, MPR itu terdiri dari anggota DPR ditambah utusan dari daerah dan golongan. Nah, MPR termasuk pemilu 55, karena DPR-nya kan pemilu 55, ini juga dibubarkan. Presiden membentuk MPRS, ya, berdasar Perpres nomor 2 tahun 59. Nah, itu akibat dalam bidang politik. Sekarang kita lanjut akibat dalam bidang ekonomi. Nah, namanya sistem ekonomi terpimpin. Jadi dalam masa demokrasi terpimpin, ingat ya, saat itu yang sangat dikenal, negara kita melaksanakan USDEK, ya. Tolong diingat-ingat itu, USDEK. USDEK, USDEK, USDEK. Cari di buku singkatan apa itu. Tugas yang kedua ya, USDEK.
ya. Ini sudah kita bahas, ya. Anda tinggal mencari, insyaallah di buku ada itu, USDEK, ya. U itu singkatan apa, S itu singkatan apa, dan seterusnya sampai K, ya. Sistem ekonomi terpimpin ini presiden menangani langsung perekonomian kita. Semuanya secara terpusat, ya. Pihak swasta ditiadakan. Ternyata tidak lebih baik. Perekonomian kita malah jelek, ya. Bisa dilihat inflasi 1 tahun saja bisa mencapai 650%. Anda bisa membayangkan harga barang akan naik 6,5 kali lipat hanya dalam 1 tahun, ya. Jadi harga barang akan naik 6,5 kali lipat. Atau sebaliknya, nilai mata uang akan turun 6,5 kali lipat. Kenapa sistem ekonomi terpimpin ini mengalami kegagalan? Penyebabnya dua itu. Jadi penanganan ekonomi tidak rasional dan lebih bersifat politik, ya. Jadi sekali lagi, penanganan ekonomi pada saat itu tidak rasional, lebih bersifat politik. Yang kedua, tidak ada ukuran yang objektif dalam menilai usaha seseorang. Tidak objektif. Penyebab inilah yang menjadikan, ya, terjadinya kegagalan dalam sistem ekonomi terpimpin. Yang terakhir, kita lihat politik luar negeri di masa demokrasi terpimpin. Nah, Anda baca dulu. Sudah cukup? Nah, kita lihat politik luar negeri kita saat itu mengarah pada politik mercusuar. Kalian pasti tahu mercusuar. Mercusuar itu menerangi daerah sekitarnya, ya. Ingat, pada saat itu dunia terbagi 2 blok akibat Perang Dunia yang kedua, ya. Di mata pelajaran sejarah, khususnya anak IPS, barangkali sudah sampai materi ini, ya. Jadi Perang Dunia Kedua itu antara blok sekutu dengan blok poros. Blok sekutu yang menang. Sayang di blok sekutu itu ada 2 ideologi, yaitu demokrasi dipimpin Amerika dan komunis dipimpin Uni Soviet. Ya, jadi saat itu nama negara ini Uni Soviet. Uni Soviet itu gabungan dari Rusia, Ukraina, Georgia, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, Uzbekistan, ya, Latvia, Lituania, Estonia. Itu ada 15 negara yang nanti pecah, ya.
jadi seperti sekarang ini. Jadi dulu 15 negara ini bergabung, namanya Uni Soviet. Nah, jadi pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika dan Uni Soviet, ini berbeda ideologi, sehingga mereka nanti melakukan perang dingin, berebut pengaruh. Amerika atau blok demokrasi dikenal dengan blok barat, sedangkan Uni Soviet blok komunis yang dikenal dengan blok timur. Sehingga nanti dunia itu terpecah jadi dua, Aldevo dan Nevo. Aldevo kekuatan lama yang telah mapan, yakni negara-negara kapitalis, yang neokolonialis dan imperialis. Ini pimpinan Amerika, Aldevo. Ya. Sedangkan pimpinan Uni Soviet itu nanti dikenal dengan Nevo. Kekuatan baru yang sedang muncul, yaitu negara-negara progresif revolusioner. Ini pimpinan Uni Soviet. Kemana kita berbelok? Apakah kita ke kubu demokrasi atau blok barat, ataukah ke blok timur? Ternyata masa itu politik luar negeri kita condong ke blok timur. Jadi kita sangat dekat dengan negara-negara komunis. Ya. Bahkan saking dekatnya kita sempat jadi tuan rumah penyelenggaraan pesta olahraga negara-negara Nevo, ya, yang dikenal dengan nama, Anda cari satu kata saja, ya. Jadi jawabannya hanya satu kata saja. Jadi tugasnya ada dua, yang pertama dua kata, yang kedua satu kata. Segera nanti diposting, saya tunggu sampai jam 10. Ya. Lebih dari itu tidak saya terima. Ya. Ya, gara-gara jadi tuan rumah olahraga negara-negara Nevo ini, maka kita mendatangkan teknisi-teknisi dari Uni Soviet. Untuk apa? Ya, membuat stadion. Akhirnya saat itu kita membuat stadion yang nanti berguna dua. Selain jadi tuan rumah negara-negara komunis, kita juga jadi tuan rumah Asian Games. Ya. Jadi kita pernah jadi tuan rumah Asian Games yang keempat tahun 62. Nah, berkaitan dengan dua event tingkat internasional tadi, maka kita harus membangun stadion, yaitu yang sekarang kita kenal dengan Gelora Bung Karno. Nah, Gelora Bung Karno ini teknisinya dari Uni Soviet. Dengan adanya Gelora Bung Karno, nah saat itu kita juga membuat yang mungkin sekarang istilahnya Wisma Atlet. Nah, Wisma Atlet itu sekarang dikenal dengan Hotel HI. Nah, dalam perjalanan dari Hotel HI ke Gelora Bung Karno, nah maka kita memamerkan, namanya kan politik mercusuar, ya.
Jadi kita jadi anggota negara komunis itu tidak pasif, melainkan kita itu bisa menerangi sesama anggota komunis di dunia. Ya. Maka kita membuat yang namanya Monas, ya. Itulah namanya politik mercusuar. Padahal saat itu bangsa Indonesia makan saja mengalami kesulitan. Tapi demi nama bangsa dan negara di pentas internasional, maka kita bangun ya, bangunan yang monumental itu, yang mungkin dananya juga dari pinjaman. Kemudian kita terbentuk dalam poros Jakarta-Peking. Jadi ingat ya, ibu kota Cina saat itu Peking, bukan Beijing. Ya, kan baru pindah Beijing itu. Nah, jadi muncullah poros Jakarta-Peking. Sebenarnya kalau ingin lengkap ya keempat itu. Jakarta, Phnom Penh, Pyongyang, Peking. Ayo cari Phnom Penh, Pyongyang itu ibu kota negara mana itu? Ya. Kemudian tahun 64 ya, ini terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Karena saat itu Inggris membentuk Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri dari Semenanjung Malaka, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei. Jadi Kalimantan Utara diikutkan ke wilayah Malaysia. Dan saat itu Pak Karno sangat berambisi untuk memasukkan Kalimantan Utara ke wilayah Indonesia. Ya, akhirnya muncullah konflik. Ya, kita mencanangkan yang terkenal dengan nama Dwikora. Ayo cari Dwikora. Ya. Ya. Ternyata Persekutuan Tanah Melayu ini tetap terbentuk. Artinya konfrontasi ini kita ada di pihak yang kalah. Dalam waktu singkat, Malaysia ternyata jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, harga diri kita di mata internasional semakin jatuh, maka kita memutuskan untuk keluar dari PBB. Itulah politik luar negeri kita di masa demokrasi terpimpin. Udah ya? Jadi itulah pembahasan kita saat ini, yang nanti demokrasi terpimpin ini puncaknya yaitu terjadi peristiwa G30S PKI yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, setelah itu kita masuk demokrasi Pancasila atau yang dikenal dengan istilah masa Orde Baru. Tentang masa Orde Baru ini kita bahas minggu depan. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.